Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Amalia Hanifah dengan NPM 22130220053, Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan menjelaskan resum PKKMB Universitas Lampung pada tahun 2022. PKKMB tingkat universitas dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Agustus. Dan PKKMB tingkat fakultas dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Agustus. Hari pertama materi ke-1. Peran Kepolisian Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Membahas tentang Undang-Undang ITE, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tujuan suara, gambar, peta, atau rancangan foto yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Contoh pelanggaran hukum dunia maya. Untuk mencegah hal-hal seperti di atas, kita bisa melakukan dengan cara tidak menyebarluaskan data pribadi atau password kepada orang lain. Materi kedua, membangun karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti perundungan. Perundungan adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat terjadi di sekolah, masyarakat, lingkungan, dan rumah. 5 tanggung jawab mahasiswa. 1. Menjaga kesatuan bangsa. 2. Membangun kepribadian berbudi pekerti luhur. 3. Meningkatkan partisipasi politik dan sosial. 4. Memelihara hak asasi warga negara. 5. Mengembangkan budaya. Materi ketiga, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Kita harus bangga dan bersyukur menjadi Muslim di Indonesia, karena sejak dulu sampai sekarang kita mempunyai prinsip yang kokoh dan tidak pernah pudar. Kita sebagai mahasiswa harus bisa mencintai tanah air dan saling toleransi terhadap perbedaan yang ada. Hari kedua, materi pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi. 2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif. Hak mahasiswa. 1. Hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi. 2. Hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT. Materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Program kampus sehat merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Manajemen resiko yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari atau bahkan menghilangkan resiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. Materi ketiga, etika dan norma kehidupan kampus. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan, serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Ada 4 karakteristik mahasiswa, dan terdapat 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. 5 cara menjadi mahasiswa ideal. 1. Mematuhi peraturan yang ada. 2. Kembangkan diri sesuai minat. 3. Aktif membaca dan memahami masalah yang ada. 4. Jujur, berintegritas, dan sopan. 5. Lakukan yang terbaik selama berkuliah. Materi keempat, perguruan tinggi di era revolusi industri dan kehidupan kampus. ICT dalam proses pembelajaran adalah konsep pembelajaran komputer dan multimedia. ICT Staging Universitas Lampung. Digital Convertivity, Digital Infrastructure, Integrated Application, Teknologi to Grade, Teknologi for Actualism. Hari ketiga materi pertama, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi negeri dianggap memiliki potensi untuk lulus.
terdapat beberapa perbedaan antara masa sekolah dengan masa perkuliahan. Plagiarisme adalah pengambilan karangan, pendapat, dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Materi kedua, sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Sistem kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester, dalam bentuk pembelajaran atau keberhasilan usaha mahasiswa. Indeks prestasi adalah kemampuan individu berdasarkan hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Indeks prestasi kumulatif adalah gabungan IP-IP per semester yang telah dijalani. Materi ketiga, fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Adapun fasilitas yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yaitu 1. Tempat parkir terpadu, 2. Bus tayo, 3. Gedung dekanat, 4. Gedung A yang di dalamnya terdapat aula dan ruang sidang fakultas, 5. Ruang kuliah, 6. Ruang baca, 7. Toilet, 8. Ruang guru besar, 9. Lab PAUD, 10. Sanggar tari dan musik, 11. Pusat kegiatan mahasiswa. Materi keempat, tugas pokok bidang kemahasiswaan dan alumni. Terdapat tugas pokok mahasiswa dan alumni. Bagi mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional akan dilakukan pendataan dan pengusulan penghargaan ke Rektorat Unila. Syaratnya yaitu 1. Mengurus surat tugas lomba, 2. Memiliki dosen pendamping lomba, 3. Mengisi link pendataan. Hari keempat, materi pertama, memperkenalkan lembaga pimpinan jurusan, menjelaskan mengenai akibat putus studi, kecurangan akademik, sanksi akademik. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan norma dan etika. Jumlah dosen, pendidikan fisika 15, pendidikan matematika 15, pendidikan kimia 14, pendidikan biologi 13, pendidikan teknologi informasi 5. Jumlah mahasiswa baru 2022. Pendidikan fisika 99, pendidikan matematika 123, pendidikan kimia 104, pendidikan biologi 115, pendidikan teknik informasi 82. Materi kedua, memperkenalkan lembaga pimpinan prodi. Berisi pengumuman pembagian kelompok dosen PA, yaitu dosen yang ditetapkan oleh dekan atau usulan ketua program studi atau bagian. Menjelaskan kurikulum S1 program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Lampung. Dan menjelaskan capaian pembelajaran lulusan CPL PSPF. Jumlah SKS yang akan ditempuh, SKS wajib 122, maksimal 122, SKS pilihan 24, maksimal 34, jumlah total minimal 146 dan maksimal 156. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.